Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan pada perjalanan kali ini, saya akan naik salah satu kereta yang legendaris. Salah satu kereta tertua yang sudah dioperasikan oleh PT KAI, yaitu kereta api Mutiara Timur. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Ketapang. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Mutiara Timur kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk pintu masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ada dua ya. Kalau menghadap stasiun di sebelah kiri itu ada pintu pertama untuk kereta-kereta kelas eksekutif dan luxury seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, kereta api Mutiara Timur, boardingnya di sebelah sana. Bergerak ke tengah, ini ada layanan customer service serta loket. Apabila kalian ingin membeli tiket secara langsung bisa ke sini. Dan ada juga pintu untuk keberangkatan kereta ekonomi di sebelah sana. Di sebelah sini itu adalah pintu masuk kereta lokal beserta kereta-kereta kelas ekonomi ya teman-teman. Lumayan luas. Sudah ada face recognition dan juga ada beberapa kedai yang bisa kita kunjungi sebelum kita naik kereta. Ada kopi kenangan juga tuh buat ngopi pagi-pagi. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Bersama dengan Mas Risang, hari ini naik kereta api legendaris ya kita. Argo Bromo Anggrek. Wow, salah alamat dong. Yaudah. Kita kan niatnya mau ke Ketapang. Naik anggrek ke Patuan. Gila. Jangan. Kita bakal naik kereta Mutiara Timur, Kereta teman-teman. legend loh, ini kereta legend. Iya, Dulu salah dari satu Jogja, yang sekarang- tertua. Iya, dulu dari Jogja kan. Kita waktu itu naik dari Jogja ya terakhir. Bareng kan? Bareng. Sekarang ternyata ditarik lagi ke kota Surabaya, tapi nggak Gubeng. Di Turi dia. Bener. Oke. Yuk, kita boarding aja. Udah jam 8 lebih 8. Jajan dulu. Iya, kita beli minum, Ayo, tapi di belakang aja. Ada vending mesin, Oh, iya, lebih bener. murah. Nggak apa-apa, iya. Sekarang kita mau boarding di pintu 1 ya, teman-teman. Nah, Mutiara Timur. Mutiara Timur sebelah kanan dulu. Ya. Nah, jadi untuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada luxury lounge, teman-teman. Apabila kalian naik Argo Bromo Anggrek Luxury, Sembrani Luxury, bisa nunggu di sini. Lalu di sana ruang tunggunya ada sistem face recognition serta manual juga yang menunjukkan boarding pass serta identitas. Kita tinggal scan wajah bisa langsung masuk ya, teman-teman. Kereta Mutiara Timur udah tersedia di jalur 4 ya. Wah, ternyata udah sama lokomotifnya tersedia. Kereta api Mutiara Timur saat ini tersedia di jalur 4 karena memang untuk rute dari kereta Mutiara Timur itu tuh dari sini dia akan mengambil jalur ke arah sebelah sana, nerobos ke bangunan Pusat Grosir Surabaya, lalu berbelok ke segitiga Mesigit. Nanti kita akan masuk ke stasiun Surabaya Gubeng, lalu berbelok lagi dari Wonokromo menuju ke arah Sidoarjo, Bangil, dari Bangil bakal ke arah Jember. Ini salah satu jalur yang unik di kota Surabaya ya teman-teman. Terus di stasiun Surabaya Pasar Turi juga terdapat depo kereta, tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Ini adalah kereta Jayakarta. Walaupun Jayakarta tidak berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tapi rangkaiannya disimpan di sini karena rangkaiannya panjang, membawa sekitar 15 kereta atau gerbong. Lokomotif dinas kereta api Mutiara Timur pada hari ini merupakan CC201-8907 Depo Induk MN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi kalau CC ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 201 memiliki ciri khas bentuk hidung kabin kotak seperti ini. 89 tahun pertama dinas di 1989. 07 nomor absennya dan Depo Induk MN. Rumah dari lokomotif ini Depo Madiun, teman-teman.
Saya perasaan lumayan sering naik kereta ditarik sama lokomotif ini loh. Nggak dari Pasar Senen, nggak dari Surabaya. Kayaknya sering gitu lah. Sambungan dari lokomotif menuju ke kereta itu menggunakan sistem kopler seperti ini, teman-teman. Lalu di bawahnya itu tuh ada seperti kabel. Ini merupakan suplai angin dari lokomotif menuju rangkaian, dan ada juga rantai yang gede banget untuk keamanan ya. Dan untuk sambungan antar kereta pada kereta Mutiara Timur masih menggunakan rubber karet seperti ini. Untuk susunan rangkaiannya dari mulai depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang eksekutif 4 terdapat kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta kelas bisnis 1, 2, 3. Saya dan Mas Risang sekarang duduknya di kereta bisnis 3. Kayaknya paling belakang, teman-teman. Saya duduk di kereta bisnis 3, dan di belakang bisnis 3 itu tidak ada lagi pembangkit ataupun juga bagasi. Jadi nanti bisa back ride, teman-teman. Duduknya di kursi nomor 15, kita dapat jajaran paling belakang dong ya? Enggak, nomor 3. Hah? Nomor 3. Oh iya? Nomor 3, sini. Yowes, karena ini di blok seatnya, jadi kita balik aja. Kayak gitu. Yang akan masuk di jalur 3 merupakan kereta lokal komuter line Sindro dari stasiun Indro atau Gresik menuju ke stasiun Sidoarjo. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya mau cerita sedikit seputar kereta api Mutiara Timur. Kereta ini dioperasikan mulai dari tanggal 6 Maret 1972, menjadikan kereta api Mutiara Timur sebagai salah satu kereta tertua di Indonesia yang dioperasikan oleh PT KAI. Dan juga kereta api Mutiara Timur dulunya memiliki relasi dari stasiun Surabaya Kota menuju ke stasiun Ketapang, lalu dirubah menjadi keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng ya. Nah, di tahun 1996, karena meningkatnya okupansi kereta api Mutiara Timur, dirubahlah kelasnya menjadi kereta kelas bisnis dan juga kereta kelas eksekutif setelah sebelumnya hanya membawa kereta ekonomi dan kereta bisnis saja. Sempat juga kereta ini diperpanjang sampai dengan stasiun Tugu Yogyakarta di tahun 2021 dan juga di tahun 2022. Di masa-masa zaman COVID, teman-teman. Karena sepinya antusias penumpang, kereta api Mutiara Timur ini sempat berhenti beroperasi kurang lebih selama 1 tahun di sekitaran 2023 dan juga 2024, hanya dijalankan di waktu tertentu saja. Namun sekarang, mulai September 2024, kereta api Mutiara Timur sudah kembali beroperasi setiap harinya. Dan sekarang ada layanan kelas eksekutif dan juga kereta kelas bisnis. Saya duduknya di kereta kelas bisnis dengan kisaran harga tiket kurang lebih Rp210.000 saja. Lalu ada juga kereta kelas eksekutif di harga Rp290.000. Namun itu untuk perjalanan di hari weekday, teman-teman. Kalau di hari weekend lebih mahal, tapi ya selisihnya nggak begitu banyak sih. Sekarang masih jam 8:39. Masih ada sekitaran 15 menit sebelum keberangkatan kereta api Mutiara Timur. Nanti jam 8:55 waktu Indonesia Barat akan menempuh perjalanan sekitar 6 jam 50 menit. Nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan di kereta bisnis 3 saat ini saya mendapatkan armada berkode seri K2-08617CN. K2, kereta kelas bisnis. Ini kereta sudah langka sekali di Indonesia, hanya ada di beberapa kereta saja. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif,
86 tahun pertama dinas di 1986, 17 nomor absennya CN, merupakan depo kepemilikan dari rangkaian ini, Depo Cirebon. Lalu di sana ada BK berat kosong 32.000 kg atau 32 ton, MD mulai dinas di tanggal 27 bulan 6 1986. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trademark ya, menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat digeber sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 37 berat maksimal, 37 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Bentukan bugi K5 kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi di bagian beletan roda itu kanan kirinya ada suspensi seperti pegas atau per. Di setiap ujung rangkaian paling belakang pasti ada penanda teman-teman, namanya semboyan 21. Yang seperti ini apabila di waktu siang hari berbentuk plat besi, lalu kalau misalkan malam-malam ini tuh ada lampu yang nyala nanti di sini. Yang dipersiapkan masuk di jalur 1 ini adalah rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek ini menjadi satu-satunya kereta new generation dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan ke stasiun Gambir ya. Karena kereta-kereta lain dari arah Surabaya belum ada yang menggunakan model kereta eksekutif terbaru seperti ini. Membawa dua kelas layanan yaitu kereta kelas eksekutif dan juga kereta luxury sleeper. Menjadi kereta nomor 1 sampai dengan nomor 4 di Indonesia saat ini. Tercepat juga dari Surabaya ke Jakarta menempuh sekitar 8 jam perjalanan. Sebagai informasi tambahan teman-teman, kalau rangkaian kereta api Mutiara Timur ini menggunakan armada bekas kereta api Baturaden Express yang sebelumnya melayani relasi dari stasiun Bandung tujuan stasiun Purwokerto. Namun kereta api Baturaden sejak 31 Agustus 2024 berhenti beroperasi karena memang okupansinya yang dinilai kurang memuaskan. Jadi, setelah dari Baturaden, rangkaiannya dikirim ke Surabaya dan dipergunakan hingga saat ini menjadi kereta api Mutiara Timur relasi Surabaya Pasar Turi tujuan ke Ketapang, Banyuwangi. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Mutiara Timur di kelas bisnis. Memiliki kapasitas tempat duduk 64 kursi dan semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Namun untuk kursi di dekat toilet karena mepet di sebelah sini itu tuh diblok oleh sistem sehingga yang dijual hanya 60 tempat duduk saja. Nah, di sini ada tulisannya ya. Kelas bisnis 64 penumpang. Sehingga untuk kereta kelas bisnis memang memiliki legroom yang lega banget. Lalu untuk fasilitas terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, ada juga pendingin ruangan, AC split sebanyak 6 buah, di paling depan ada 2, tengah 2, dan juga area belakang 2. Untuk jarak antar kursi, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi udah lega banget, nggak akan mepet ke kursi yang depan, lega. Lalu ada juga meja kecil untuk nyimpan barang-barang kecil seperti botol minuman dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan laptop. Di bawah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Ada juga sebuah tirai. Jadi kalau misalkan silau bisa kita tutup. Kelebihannya lagi untuk kereta kelas bisnis apabila kita set berhadap-hadapan tidak adu dengkul teman-teman. Tuh, masih ada jarak yang lumayan kayak gini. Fasilitas toilet pada kereta api Mutiara Timur kelas bisnis terdapat di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita review salah satu toiletnya dengan kloset jongkok di area depan. Nah, untuk luas toilet menurut saya udah cukup leluasa. Fasilitasnya ada sebuah cermin yang ukurannya standar, ada tempat tisu, tong sampah, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal,
Ada juga tabung sabun, tong sampah, jet shower, mengalir dengan normal. Lalu ada juga tombol flush sebelah sini untuk membilas. Ada pewangi ruangan, dan ada juga gantungan untuk pakaian. Di sini juga ada pegangan nih. Dan ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Mutiara Timur ya. Diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di stasiun Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kalistail, Temuguruh, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan berakhir di stasiun Ketapang. Tepat pada waktunya pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Kereta api Mutiara Timur sudah diberangkatkan dari keberangkatan awal stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Ketapang Banyuwangi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, salah satu yang menarik dari perjalanan kereta api Mutiara Timur ini tuh lewat jalur segitiga Mesigi teman-teman, yang dimana jalur tersebut dari arah Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Surabaya Gubeng memiliki jarak yang mepet banget sama pemukiman rumah warga. Kayak gini nih. Wow. Mas Risang Anggara, sudah berapa tahun nggak naik kereta Mutiara Timur berarti? Lupa, pokoknya terakhir ya waktu itu dari Jogja itu tahun berapa sih? Waktu kita naik bareng? Pas Covid itu kan? Iya. Pokoknya udah setengah abad kayaknya ya. Lama pokoknya, dan sekarang hadir kembali dengan kelas layanan yang berbeda. Ini sesuatu ya, kayak kembali ke Mutiara Timur zaman dulu banget. Ini Mutiara Timur yang saya kenal, meskipun tidak seperti ini sih tampilannya, berbeda terutama di eksekutifnya. Kalau bisnisnya ya nggak ada kemajuan kayaknya kelas bisnis. Kalau eksekutifnya mulai sedikit ada improvement. Kalau bisnis gini-gini aja, dan itulah yang ditakutkan kalau nggak ada pembaruan akan seperti apa nasib kelas bisnis nantinya. Makanya pos-posnya naik kelas bisnis dulu. Kelas bisnis yang baru itu sekarang namanya ekonomi new generation, Mas. Oh iya, benar juga ya. Setuju. Nah, jadi untuk keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi hanya ada 4 penumpang saja, termasuk dengan saya, Mas Risang, serta ada 2 penumpang lain di arah belakang. Mungkin kebanyakan penumpang nanti akan naik dari stasiun Surabaya Gubeng, karena setahu saya penumpang di Gubeng itu lebih banyak, teman-teman. Ini kita tertahan sinyal ya. Sinyal masuk Surabaya Gubeng mungkin. Jalur yang ke sana kemana ya? Sidotopo kali? Udah itu cabang ke Rebulu. Wah, Rewulu. Pukul 9:10 kereta api Mutiara Timur telah berhenti kembali di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta Mutiara Timur, itu tuh ada 2 opsi pilihan ya, di Pasar Turi dan juga di Gubeng. Penumpang dari Gubeng rame banget. Di stasiun Surabaya Gubeng kita bertemu dengan kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Cirebon. Kelasnya sama ya teman-teman, membawa kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas bisnis. Sama-sama juga kereta dari Daop 9. Selamat pagi, selamat datang tamu istimewa pada perjalanan menyenangkan bersama kereta api Mutiara Timur kali ini.
Sekarang keretanya udah mulai ngebut teman-teman, dan bisa didengar ada suara tok 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 kayak gitu. Ini tuh bugi di roda pas banget di bawah saya, kayaknya benjol deh. Jadi ada suara Dolby Atmos kayak gini. Tok 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 tok. Aduh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:45 telah tiba di stasiun Sidoarjo. Di stasiun Sidoarjo kita akan berhenti normalnya 10 menit. Namun karena masuk Sidoarjo telat sekitar 3 menit, kurang lebih ada waktu pemberhentian 7 menit lagi teman-teman. Seharusnya juga di sini kita bertemu dengan kereta api Logawa ya. Kita masuk di jalur 1. Ada beberapa penumpang yang naik dari stasiun Sidoarjo tuh. Enaknya lagi sekarang di stasiun Sidoarjo sudah ada peron tinggi dan juga kanopi. Proper lah buat naik turun penumpang supaya lebih nyaman. Ayo Bangil, kapan nyusul? Dan kita bertemu dengan kereta lain, yaitu kereta api Logawa dari stasiun Jember tujuan stasiun Purwokerto, yang pada hari ini tanggal 18 merupakan perjalanan terakhir dengan rangkaian ekonomi bisnis teman-teman. Itulah dia barusan kereta api Logawa menggunakan armada terakhirnya ekonomi bisnis di tanggal 18. Esok hari teman-teman, tanggal 19 merupakan hari perdana kereta api Logawa menggunakan armada New Generation. Saya dan Mas Risang sekarang akan menuju ke Banyuwangi terlebih dahulu, tapi nanti akan bertolak balik ke Jember. Esok harinya kita akan naik kereta api Logawa. Seperti itulah kurang lebih untuk trip kali ini. Selain itu juga ada kereta komuter lain, itu kayaknya komuter lain Sindro teman-teman, yang tadi berangkat lebih dulu dari Surabaya Pasar Turi. Dan di jalur 2 ini ada kereta angkutan apa tuh? Itu kereta apaan sih Mas? Kayaknya angkutan balas ya, Batu Kericak kayaknya. Tapi kok panjang banget ya kericaknya? Ya, ada Ya nggak sih? juga di belakang tuh, nggak tahu. Oh iya bener, panjang sih. Sekarang perjalanan kereta api Mutiara Timur tertahan di sekitaran Tanggul Lumpur Lapindo. Mas Risang lagi upacara minum teh. Posisi keretanya agak miring, dan apabila kita naik kereta menggunakan AC split seperti ini, rata-rata ketika miring akan ada air AC yang menetes teman-teman. Ini airnya dingin. Tuh, kelihatan gak sih? Ada ya? Ini salah satu kekurangan untuk kereta-kereta model lawas, teman-teman. Sekarang jam 10:22. Kita sudah tiba di stasiun Bangil. Nah, ini dia stasiun Bangil. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun yang memiliki kebijakan aneh menurut saya, karena kemarin saat naik kereta api Tawang Alun tidak boleh merekam proses penyambungan lokomotif. Jadi keinget terus ya teman-teman. Dan juga di stasiun Bangil kita jadwal bersilang dengan kereta Supas dari Pasuruan tujuan ke arah Surabaya Kota apa ya. Lalu di Bangil juga nanti akan ada 2 perpecahan jalur. Kereta api Mutiara Timur akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Jember Daop 9, dan ada percabangan lain menuju ke kanan Daop 8 Malang. Mas Risa ngapain?
Kata Pak KS nggak boleh rekam-rekam, Mas. Dan nampaknya untuk kurs angkutan balas di Daop 8 tersedia di Bangil ya teman-teman. Tuh ada banyak tumpukan batu balas yang dimana batu tersebut merupakan batu yang tersebar di sepanjang rel kereta api. Yap, itu dia yang sudah masuk kereta komuter lain Supas, teman-teman. Percabangan doang. Rekam percabangan aja. Setelah percabangan langsung ke dalam lagi. Nggak sampai 5 menit ini udah percabangan. Gimana kan? Oke doang. Iya. Makanya nonton. Alhamdulillah. Ya kita sudah berbelok ke percabangan menuju arah Jember. Ini sudah memasuki area Daop 9 ya teman-teman. Kita meninggalkan Daop 8 Surabaya. Waktu menunjukkan pukul 10:43 menit, kereta api Mutiara Timur yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pasuruan. Stasiun pemberhentian pertama dari arah Surabaya di Daop 9 Jember. Dan untuk perjalanan kereta api Mutiara Timur berhenti kurang lebih sekitar 9 menit karena di sini jadwal tunggu bersilang dengan kereta lain yaitu kereta api Tawang Alun yang menjadi satu-satunya kereta untuk rute dari Banyuwangi ke arah Malang secara langsung. Itu dia kereta api Tawang Alun, kereta full kelas ekonomi bersubsidi dari arah Ketapang ke arah Malang dengan harga tiket Rp62.000 saja. Tak heran karena satu-satunya pilihan kereta api Tawang Alun hampir setiap harinya dipenuhi oleh penumpang. Dan ini dia, lokomotifnya CC203, cakep banget ya. Apalagi nanti di stasiun Bangil, jadwal Tawang Alun itu hampir 95%-an mungkin ya, akan traksi ganda lokomotifnya. Namun sayang, ketika waktu kemarin naik kereta api Tawang Alun bareng Mas Irja, mau pasang proses penyambungan lokomotif double traksi, tidak boleh, katanya harus izin dulu. Padahal regulasi memperbolehkan ya. Waktu menunjukkan pukul 11:23 menit. Kereta api Mutiara Timur yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Probolinggo. Di sini kita berhenti dan bertemu dengan kereta lain yaitu kereta api Sri Tanjung. Kereta kebanggaannya Mas Risang Anggara, asal dari Daop 6 ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Sri Tanjung memiliki relasi dari stasiun Ketapang menuju stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dengan kelas layanan
ekonomi bersubsidi. Harga tiketnya Rp94.000 aja. Penumpang Sri Tanjung setiap hari itu pasti penuh terus ya teman-teman, karena keretanya murah sih. Nah, jadi di stasiun Probolinggo juga ini ada pemeriksaan rangkaian teman-teman. Macam di Cipende ya, stasiun Probolinggo juga menjadi salah satu stasiun dengan penumpang terbanyak di Daob 9 selain stasiun Jember ataupun Banyuwangi Kota. Karena memang di stasiun Probolinggo memiliki akses yang cukup bagus apabila teman-teman mau ke Bromo. Sehingga yang saya perhatikan tiap naik kereta dari arah Jember itu tuh banyak banget penumpang yang naik di sini. Banyak juga penumpang wisatawan mancanegara ya. Bule-bule banyak loh yang naik turun di stasiun Probolinggo. Iya. Sekarang kita ke restorasi. Posisinya ada di belakang eksekutif 4 dan bisnis 1. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, lalu ada beberapa meja. Sangat sedikit, jadi kemungkinan besar akan kita bekal balik ke kereta ya. Dan restorasinya ini bergabung dengan pembangkit. Agak berisik di sini teman-teman. Oke, jadi karena di kereta restorasi penuh, pada akhirnya makanan diambil aja ke dalam kereta ya teman-teman. Kita makan di sini dan saya pesannya menu nasi ayam goreng CFC. Kalian udah pada tahu lah ya, CFC memang salah satu merek terkenal. Ini harganya Rp38.000 dan dalam satu paket ada satu porsi nasi serta 2 potong ayam. Untuk saya pribadi ini porsinya cukup besar ya. Tadi itu menunya hanya terbatas, ada nasi goreng parahyangan dan nasi ayam ini aja. Ranu Yoso. Bersilang dengan tahu bulat. Tahu bulat jualan tengah hutan. Waktu mencatatkan pukul 12:32 kereta api
Mutiara Timur yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tanggul. Kita sudah memasuki Kabupaten Jember, teman-teman. Nah, kereta api Mutiara Timur dari arah Probolinggo ini tuh bablas semua stasiun, berhenti-berhenti lagi di Tanggul. Sehingga di sini awalnya gila, hampir 10 menit. Ya, ada tambahan waktu untuk berhenti itu 8 menitan. Yang harusnya berhenti hanya 2 menit, sekarang totalnya berhenti berarti bakal jadi sekitaran 10 menit. Di Tanggul juga kita bisa lihat di jalur 1 itu ada kereta lori. Saya nyebutnya lori tahu bulat sih. Jakarta ke Tapang naik begitu. Jadi pengen naik yo. Iya, bikin konten naik gitu. Ya siapa tahu KAI berpikir, oh ya bisa nih jadi kereta wisata gitu. Dan selain lori yang tadi, di sini juga ada lori lain, teman-teman. Ini lori motor ya. Tuh, Revo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.00, kereta api Mutiara Timur yang saya naiki telah tiba di stasiun Rambi Puji. Pemberhentian terakhir sebelum tiba di stasiun Jember ya teman-teman. Namun untuk stasiun Rambi Puji ini tidak melayani pemberhentian bagi kereta api Pandalungan dan juga kereta api Blambangan Express. Sisanya masih berhenti di stasiun Rambi Puji. Di Rambi Puji juga kanopinya udah tinggi ya. Tuh. Ada beberapa penumpang yang turun, tapi memang tidak seramai di stasiun Jember. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.21. Kereta api Mutiara Timur yang saya naiki telah tiba di stasiun Jember. Yang turun di Jember itu rame banget ya teman-teman. Dan di Jember ini kita bertemu dengan kereta terakhir, yaitu kereta api Wijaya Kusuma. Dari stasiun Ketapang Banyuwangi tujuan stasiun Surabaya Gubeng sampai dengan stasiun Cilacap. Kereta api Wijaya Kusuma. Menurut saya itu kereta salah satu yang paling laris di jalur Banyuwangi, Jember, Surabaya sih. Barusan penumpangnya akeh banget. Nah, di jalur sebelah sini ada kereta api Pandanwangi yang merupakan satu-satunya kereta lokal penghubung dari stasiun Jember menuju ke Ketapang. Harga tiketnya 8.000 aja. Nah, yang ada di jalur sebelah sana itu merupakan kereta api Pandalungan, kereta dari Jember tujuan ke Jakarta. Sesaat lagi kita akan melintas di stasiun Kalisat ya teman-teman. Nampaknya jalur di sini sedang dalam tahap perbaikan. Entah pergantian bantalan, entah ditambah batu balas juga. Kalau relnya kayaknya udah rel R54 juga nggak sih? Coba buat teman-teman yang lebih tahu komentar di bawah ya. Jadi tadi itu selama di jalur tersebut ada pembatasan kecepatan. Biasanya di sini lumayan ngebut. Teman-teman bisa lihat ya,
itu banyak petugas jalan rel, dan juga di samping sebelah kiri ada sisa-sisa bantalan besi dan juga ada sisa rel, teman-teman. Jadi memang di sini sekarang sudah mulai upgrade rel dan juga bantalan, sehingga mungkin kedepannya nanti akan naik batas kecepatan. Kereta yang lewat sini bisa lebih ngebut lagi. Kalau tadi sudah menggunakan bantalan beton, tapi di jalur sebelah sini sekarang masih menggunakan bantalan besi, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak sih? Nah, bener-bener lagi upgrade rel banget. Dan kayaknya di sini masih menggunakan rel yang lebih kecil, entah R42. Kayaknya R42 sih. Tuh, nanti akan dibongkar, lalu akan dipasangkan bantalan betonnya dan juga rel yang baru yang ada di sebelah kanan tuh. Sekarang ini perjalanan kereta api Mutiara Timur sudah melintas di antara jalur Stasiun Garahan, Merawan, dan juga Kalibaru ya teman-teman. Dan bisa dibilang ini merupakan salah satu jalur paling ekstrim di Daob 9 Jember. Dari sini kereta tuh akan nanjak terus sampai dengan ke arah Stasiun Merawan. Lalu dari Merawan nanti ke arah Kalibaru bakal ada turunan. Dan pemandangannya juga bagus banget, mirip-mirip kayak di Daob 2. Selain itu juga kita akan melintasi dua terowongan di Daob 9, yaitu terowongan Garahan dan juga terowongan Merawan.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:34 kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Kalibaru. Ini merupakan wilayah perbatasan antara Banyuwangi dan juga Jember, namun sudah masuk ke Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman. Kita masuknya telat nih. Walah, saya lupa teman-teman, kalau kereta api Blambangan sekarang itu berangkat dari stasiun Ketapang sore hari ya. Sekarang sudah sampai di stasiun Rogo Jampi. Nggak kerekam deh. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Rogo Jampi. Setelah berangkat dari Rogo Jampi nanti akan berhenti kembali di stasiun Banyuwangi Kota dan berakhir di stasiun Ketapang Banyuwangi. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Mutiara Timur merupakan salah satu kereta yang legendaris karena memang mulai dijalankan sejak tahun 1972. Otomatis umur dari kereta api Mutiara Timur kurang lebih sudah 50 tahunan. Nah, untuk kereta api Mutiara Timur juga sekarang ini memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Setiap harinya saat ini hanya ada satu perjalanan saja. Dari arah Surabaya jam 8 lebih 55 menit, dan kalau misalkan dari arah Banyuwangi itu malam hari jam 21 lebih 45 menit. Untuk layanan kelas yang terdapat pada kereta api Mutiara Timur ini ada dua. Saya sekarang duduk di kereta kelas bisnis dengan kisaran harga tiket Rp210.000 dan ada juga di kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket Rp290.000. Saat ini saya duduknya di kereta bisnis 3 teman-teman. Lalu untuk dari segi guncangannya, menurut saya pribadi masih terbilang agak gemblodak. Lalu dari segi kekedapan suara sejujurnya tidak terlalu enak, masih merasakan lumayan bising karena bugi pada kereta bisnis 3 ini ada benjolan. Jadi sepanjang jalan itu ada suara duk 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 duk. Nah, lalu untuk dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan memang saya tidak merasakan kepanasan, namun untuk AC-nya itu tidak begitu adem di kursi saya, dikarenakan memang cahaya matahari langsung menyinari ke arah kursinya. Dan dengan hadirnya kereta api Mutiara Timur ini, semakin banyak pilihan kereta reguler dari arah Banyuwangi menuju ke arah Surabaya. Terutama ada pilihan seperti kereta api Probowangi, lalu Mutiara Timur, ditambah ada kereta Wijaya Kusuma dan juga kereta api Blambangan Express. Untuk harga Rp210.000 di kereta kelas bisnis dengan durasi perjalanan kurang lebih sekitaran hampir 7 jam, menurut saya hitungannya masih worth it sih. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Mutiara Timur kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Ketapang, jadi kita siap-siap dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 31 menit ya. Kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota, atau dulunya dinamai stasiun Karangasem. Nah, setelah berangkat dari stasiun Banyuwangi Kota, kita bakal langsung ke stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Ketapang. Di stasiun Banyuwangi Kota itu ada lori lagi teman-teman. Perasaan tadi ketemu lori tahu bulat, sekarang
Lori apa lagi tuh? Wih keren, dressing inspeksi. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ketapang Station. If you end your trip at Ketapang Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Alhamdulillah jam 15 lebih 45 tepat ya. Ini sekarang udah 46. Tadi berhentinya 45 tepat. Kereta api Mutiara Timur yang saya naiki sudah tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. Baru juga kemarin tanggal 3 September nyampe di Ketapang, terus setengah jam di sini pindah ke kereta Tawang Alun. Tapi kalau di Mutiara Timur kali ini saya turun jam 15 lebih 45, nanti bakal naik kereta api ini nih. Kereta api Probowangi ke Jember. Keberangkatan jam 16.00. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya selama kurang lebih 7 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di Banyuwangi, Stasiun Ketapang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir naik kereta api Mutiara Timur, sang kereta legendaris dari Banyuwangi. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.